Shalom Bapak Ibu sekalian, haleluya, haleluya. Berjumpa kembali di acara ibadah online kita, ibadah streaming kita pada saat pagi hari yang indah ini. Patutlah kita mengucapkan puja-puji syukur kepada Allah kita, bahwasannya Tuhan baik, di mana Dia selama 1 minggu ini telah mencurahkan rahmat berkat-Nya yang luar biasa atas hidup kita sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita fokus kepada Tuhan, sehingga benar-benar ibadah pada saat pagi hari ini tidak sia-sia, tetapi kita memperoleh berkat yang luar biasa dari ibadah online kita pada saat pagi hari yang indah ini. Mari kita datang pada Tuhan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita masuk dalam ibadah kita pada saat pagi hari yang indah ini. Ibadah pada saat pagi hari ini, pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kasih sayang. Dan pada saat pagi hari ini, kami menyerahkan rangkaian ibadah kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi. Terima kasih Bapakku yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada kebenaran firman Tuhan, kita angkat pujian kita bersama-sama. Kita katakan, Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam tata kerajaan surga, kami mengucapkan puja-puji syukur kepada Tuhan pada saat pagi hari yang indah ini. Dan sebentar Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami akan membuka hati kami lebar-lebar. Kami mempersilakan Roh Kudus bekerja lewat hati, iman, dan pikiran kami, agar supaya firman Tuhan yang sebentar kami dengarkan tidak akan sia-sia. Biarlah firman Tuhan menjadi rema, firman Tuhan tertancap, tertanam, berakar, berbuah, bahkan kami aplikasikan, kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Sekali lagi Tuhan yang mengambil alih ibadah ini, mulai dari awal sampai pada akhirnya. Engkau tolong hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan keterbatasan ini. Engkau yang memampukan hamba-Mu, Engkau yang mengurapi hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin.
Haleluya, shalom Bapak Ibu sekalian. Mari pada saat pagi hari yang indah ini Bapak Ibu dan para pemirsa yang ada di rumah, kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari buka Alkitab Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari yang indah ini terdapat di dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat yang ke-23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, garis bawahi kata aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pemirsa yang ada di rumah, kata mengenal dalam hal ini bukan sekedar kita tahu siapa Tuhan kita. Oh, dia maha pengampun, dia maha pengasih, dia maha pemurah, di dalam dia ada mujizat, di dalam dia ada kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya katakan mengenal dalam hal ini adalah mengenal merupakan suatu hubungan yang intim, merupakan sebuah hubungan yang intim dan benar dengan Tuhan, yang secara otomatis disertai dengan pengalaman pribadi yang ujung-ujungnya menghasilkan buah dalam hal ini. Nah, buah yang dimaksud adalah yaitu buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, kita lihat Bapak Ibu Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pemirsa yang ada di rumah, jika seseorang berkata bahwa ia sudah mengenal Tuhan, bahwa ia sudah mengenal Tuhan, tetapi tidak ada buah pertobatan yang dihasilkan, maka dapat dikatakan ia belum mengenal Tuhan, ya kan? Tidak ada buah pertobatannya, maka dapat dikatakan dia belum mengenal Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Kristen, dengarkan baik-baik, banyak orang Kristen merasa dirinya sudah mengenal Tuhan dengan baik, dan itu dibuktikannya dengan rajin beribadah, itu dibuktikannya dengan mengikuti setiap kegiatan-kegiatan ibadah, bahkan dia terlibat di dalam pelayanan dalam hal ini. Tapi dengarkan baik-baik Bapak Ibu sekalian, hal itu saya mau katakan, hal itu tidak menjamin dalam hal ini. Hal itu tidak menjamin sepenuhnya seseorang memiliki pengalaman yang benar akan Tuhan, pengenalan yang benar akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dimaksud mengenal bukan sekedar tahu, tapi saya mau katakan, tapi lebih dari itu, memiliki hati yang melekat. Lebih daripada itu, memiliki hati yang melekat pada Tuhan, dan ada persekutuan yang karib dengan Tuhan yang terjadi secara terus-menerus, terjadi secara terus-menerus, setiap hari, setiap waktu, setiap saat.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita menjadi orang Kristen yang sudah 5 tahun, yang sudah 10 tahun, yang sudah 15 tahun, yang sudah 20 tahun, yang sudah 50 tahun. Kita sudah menjadi orang Kristen, tapi pada akhirnya ujung-ujungnya Tuhan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku sekalian pembuat kejahatan, kamu sekalian pembuat kejahatan." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, timbul pertanyaan. Kalau begitu timbul pertanyaan, bagaimana kita bisa mengenal hati Bapa? Ya. Bagaimana kita bisa mengenal hati Bapa? Bapak Ibu dan para pemirsa yang ada di rumah, kita bisa mengenalnya melalui Yesus Kristus. Sekali lagi, kita bisa mengenalnya melalui Yesus Kristus. Dengan mengenal Yesus, maka kita mengerti hati Bapa. Jadi kuncinya di sini mengenal terlebih dahulu, ya. Dengan kita mengenal Yesus, Bapak Ibu sekalian, maka kita mengerti hati Bapa. Dengar baik-baik, hanya firman Tuhanlah. Sekali lagi saya mau katakan, hanya firman Tuhanlah yang akan membantu kita dalam hal ini mengenal Yesus. Oleh karena itu kita perlu dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, kita perlu membaca Alkitab, kita perlu dekat dengan Tuhan, kita perlu merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita perlu intim dengan Tuhan, kita perlu melekat dengan Tuhan dalam hal ini, kita perlu memiliki pengalaman dengan Yesus dalam hal ini. Itu yang membuat kita dapat mengenal hati Bapa. Bagaimana kita mau mengenal hati Bapa bila kita tidak hidup di dalam pertobatan, bila kita tidak dekat dengan Tuhan, bila kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan? Bagaimana kita mau mengenal hati Bapa? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi para pemirsa yang ada di rumah, perlu kita garis bawahi bahwa tingkat kedewasaan seseorang secara rohani, Bapak Ibu, secara rohani dinilai dari pengenalannya terhadap Bapa, pengenalannya terhadap Allah dalam hal ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Dr. Loren Mosen dia mengatakan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, dia mengatakan bahwa sebagian besar pelanggaran hukum yang dilakukan remaja dan pemuda sebenarnya bukan karena kemiskinan. Bukan Bapak Ibu sekalian, dengarkan baik-baik, tetapi karena ketidakhadiran. Nah ini dia, ketidakhadiran ayah. Mereka tidak memiliki yang namanya figur Bapa, yaitu figur ayah dalam hal ini. Yang pertama itu. Yang kedua, Dr. Loren Mosen dia mengatakan seperti ini. Yang kedua, hampir sebagian besar hidup manusia itu dipengaruhi oleh orang tuanya. Dipengaruhi oleh orang tuanya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya, jika dibesarkan dengan kecaman dalam hal ini, maka anak jadi suka mencela. Jika dibesarkan dalam permusuhan, maka anak jadi suka bertengkar. Jika orang tua tidak pernah mendukung si anak, maka anak jadi minder dan tidak percaya diri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang percaya Bapak Ibu sekalian, banyak orang percaya sulit mengenal Allah sebagai Bapa, sulit mengenal Allah sebagai Bapa. Kenapa? Mereka lebih mudah mengenal Roh Kudus atau Yesus daripada Allah sebagai Bapa. Sekali lagi, mereka lebih mudah mengenal Roh Kudus atau Yesus daripada Allah sebagai Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, maksud Allah dalam hal ini menciptakan Bapak Ibu sekalian, menciptakan keluarga adalah agar setiap
anak di dalam keluarga dapat mengenal sifat-sifat Allah Bapa melalui hubungan anak-anak dengan ayah mereka atau bapa mereka. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian. Dan perlu kita ketahui bahwa seorang anak tidak langsung menjadi dewasa, ya kan? Seorang anak itu tidak langsung menjadi dewasa, tapi ia perlu mengalami yang namanya sebuah pertumbuhan. Sekali lagi, ia perlu mengalami yang namanya sebuah proses pertumbuhan melalui seorang bapa. Ya, dia perlu proses pertumbuhan, mengalami proses pertumbuhan melalui seorang bapa. Apakah tujuannya Bapak Ibu sekalian? Tujuannya adalah Bapak Ibu sekalian supaya kita mengenal sifat-sifat Bapa Surgawi. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, iblis sangat berambisi. Iblis sangat berambisi menyerang dan merusak gambar Bapa ya dalam keluarga. Agar apa? Agar anak mereka pengenalannya menjadi salah terhadap Bapa Surgawi. Bapak Ibu dan para pemirsa yang ada di rumah, perlu kita ketahui bersama-sama kenapa gambaran kita terhadap Bapa Surgawi menjadi rusak. Ya, sekali lagi, kenapa gambaran kita terhadap Bapa Surgawi menjadi rusak? Karena kita seringkali mempunyai pengalaman yang buruk dan menyakitkan dari Bapa kita di dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Kristen, ya Bapak Ibu sekalian, banyak orang Kristen yang lebih sulit memanggil Bapa. Dia lebih sulit memanggil Bapa daripada memanggil nama Yesus atau Roh Kudus. Ya, kenapa begitu? Karena kita sering berpikir bahwa Bapa di surga bersifat seperti Bapa kita di dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita lihat bersama-sama area yang dirusakkan oleh iblis mengenai gambaran Bapa. Nah, kita akan melihat bersama-sama. Yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah area otoritas. Ya, ini dibagi menjadi dua, yaitu Bapa yang otoriter dan yang tidak berotoritas. Jadi Bapa yang otoriter, ya Bapa yang otoriter dan yang tidak berotoritas. Yang pertama, Bapa yang otoriter adalah Bapa yang kejam, ya. Bapa yang kejam tidak dapat dibantah, semua kehendaknya harus dipenuhi. Yang berikutnya, Bapa yang tidak berotoritas adalah gambaran Bapa yang loyo, tidak dapat mengambil sikap, ya, atau sebuah keputusan dalam hal ini. Tetapi dengarkan baik-baik, gambaran Bapa kita yang sesungguhnya adalah Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang peduli, Dia berkuasa dan berdaulat atas hidup kita. Itu yang pertama. Area yang kedua adalah area kepercayaan dalam hal ini, ya. Bapak Ibu, iblis merusak gambaran Bapa dengan apa? Dengan menampilkan Bapa yang tidak dapat dipercaya. Bapa yang tidak dapat dipercaya, Bapa yang suka bohong, ya, sehingga kita sulit untuk apa? Kita sulit untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Bapa kita. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, Bapa kita yang sesungguhnya, Bapa kita yang sesungguhnya adalah Allah yang setia, ya, Allah yang setia, Allah yang setia akan janjinya dan tidak pernah ingkar janji. Dia setia dan tidak pernah ingkar janji. Bahkan Dia mempunyai kuasa untuk
menepati. Firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 13. Berkata seperti ini, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Ya, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saya mau katakan begini kepada kita sekalian, janji Tuhan itu iya dan amin. Janji Tuhan itu tepat pada waktunya. Bahkan ada lagu mengatakan seperti ini, ya, ada lagu mengatakan seperti ini. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Nah itu dia, janji Tuhan itu seperti fajar pagi hari. Janjinya itu iya dan amin. Dia tidak pernah mengingkari janjinya dalam hal ini. Area yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, area yang ketiga adalah area penghargaan. Ya, area penghargaan. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, seorang anak itu Bapak Ibu membutuhkan yang namanya pujian. Seorang anak itu membutuhkan yang namanya pujian dan penghargaan dari bapaknya. Membutuhkan yang namanya pujian dan penghargaan dari bapaknya. Tapi pada kenyataannya apa yang terjadi? Anak suka dicelah dalam hal ini. Anak suka dikritik. Anak suka dihina. Anak suka dicaci maki dalam hal ini. Akibatnya apa Bapak Ibu sekalian? Akibatnya anak menjadi minder. Iya kan? Anak menjadi minder. Bapa surgawi sangat menghargai kita ciptaannya. Perhatikan sekali lagi, Bapa surgawi sangat menghargai kita ciptaannya. Bahkan Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, engkau berharga. Engkau berharga di mataku. Engkau mulia. Engkau dikasihi Tuhan. Itu Bapa kita, Bapa surgawi. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, area disiplin. Ya, yang keempat adalah area disiplin. Seorang bapa sering sekali, ya Bapak Ibu sekalian, seorang bapa sering menerapkan disiplin yang keras. Disiplin yang keras, suka memukul bila si anak salah, ya, dikit-dikit main pukul, suka memukul bila si anak melakukan yang namanya kesalahan. Akibatnya apa Bapak Ibu sekalian? Akibatnya anak-anak menjadi sakit hati. Anak-anak menjadi sakit hati. Kalau anak-anak sudah menjadi sakit hati, maka Bapak Ibu sekalian, dia akan menyimpan yang namanya kepahitan, ya, dalam hatinya, dalam hidupnya. Tetapi dengar baik-baik, Bapa surgawi dia disiplin, tetapi dia juga penuh kasih. Dia juga penuh dengan pengampunan dalam hal ini. Yang kelima Bapak Ibu sekalian, yang kelima adalah Bapak Ibu sekalian, area kasih yang bersyarat. Area kasih yang bersyarat. Bapak Ibu dan para pemirsa, seorang bapak seringkali berkata seperti ini Bapak Ibu. Seringkali berkata seperti ini, kalau kamu mendapatkan nilai 100, ya, itu baru anak papa. Kalau kamu berprestasi luar biasa di dalam hal berprestasi, ya, kalau engkau berprestasi, mendapatkan prestasi yang bagus, itu baru anak papa. Bapak Ibu sekalian, kalau modelnya seperti ini, akibatnya apa? Akibatnya apa yang terjadi? Anak, ya, menjadi tertolak. Anak menjadi tertolak. Kasih yang terbatas. Tetapi beda Bapak Ibu sekalian, beda dengan Bapa surgawi. Bapa surgawi, dia memiliki kasih. Dia memiliki kasih yang tidak bersyarat.
Dia memiliki kasih yang tidak bersyarat. Dan itu bisa Bapak Ibu lihat dalam Lukas 15 ayat 13, Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Inilah bentuk gambaran Bapa kita yang sesungguhnya, yaitu dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32 tentang perumpamaan, ya, perumpamaan tentang anak yang hilang. Area yang keenam, area komunikasi. Ya, area yang keenam adalah area komunikasi. Bapak Ibu dan para pemirsa yang ada di rumah, seorang bapak, ya, seorang bapak sulit diajak berkomunikasi. Mungkin bisa jadi Bapak Ibu, bisa jadi karena kesibukannya, ya, karena bisa jadi karena menganggap si anak remeh, ya, dalam hal ini, karena menganggap remeh si anak, karena galak, karena kaku, karena kejam. Dan kalau sudah seperti ini Bapak Ibu sekalian, akibatnya apa? Si anak akan menjadi sulit berdoa. Bahkan si anak tidak bisa fokus dan konsentrasi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan para pemirsa yang ada di rumah, saya mau katakan, dengarkan baik-baik. Bapa Surgawi, Dia selalu peduli, Dia selalu respon, Dia selalu respect terhadap kita. Bapa Surgawi, Dia selalu mendengar setiap doa-doa kita. Bahkan Matius 7 ayat 7 sampai 8 mengatakan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Mintalah, ya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan, ya, maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan melihat akibat, ya, kita akan melihat akibat kalau kita tidak memiliki hati Bapa, ya. Maka apa yang akan terjadi kalau kita tidak memiliki hati Bapa? Yang terjadi, yang pertama adalah kita tidak dapat berdoa dengan intim. Jelas Bapak Ibu sekalian, ya. Kita tidak dapat berdoa dengan intim. Yang kedua, kita tidak dapat menuruti perintahnya. Yang ketiga, kita tidak dapat mengasihi sesama tanpa syarat. Yang keempat, tidak dapat melayani pekerjaan Tuhan dengan benar. Yang kelima, tidak dapat mempercayakan diri kepada Allah. Sekali lagi, tidak dapat mempercayakan diri kepada Allah, atau tidak ada iman dan keputusan yang benar di masa sukar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa bisa terjadi seperti itu? Sekali lagi saya mau katakan, karena kita tidak memiliki hati Bapa. Tapi kalau kita memiliki hati Bapa, beda Bapak Ibu sekalian, ya, beda. Kita bisa dapat berdoa dengan intim kepada Allah. Beda Bapak Ibu sekalian, ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Lantas seperti apa sih sifat-sifat Bapa Surgawi itu? Nah, kita akan melihat Bapak Ibu sekalian, ya, seperti apa sifat-sifat Bapa Surgawi itu. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, tentunya yang pertama, jauh lebih baik dari Bapa jasmani. Ya, jauh lebih baik dari Bapa jasmani, itu yang pertama. Yang kedua, sifat-sifat Bapa Surgawi. Sifat-sifat Bapa Surgawi yang kedua adalah Dia murah hati. Yang ketiga, Dia setia, Dia selalu menyertai dalam hal ini. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, Dia penuh kasih sayang. Yang kelima Bapak Ibu, sifat-sifat dari Bapa Surgawi. Yang kelima adalah
Dia Maha Pengampun. Iya, Dia Maha Pengampun. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, yang keenam, Dia bertanggung jawab, pemelihara, bertanggung jawab. Yang keenam, yang ketujuh, Dia penuh perhatian. Yang kedelapan, Bapak Ibu sekalian, Dia pengayom. Dan yang kesembilan, Dia adalah Bapa yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, penekanan saya pada saat pagi hari yang indah ini, oleh karena itu saya mau tekankan, rindukanlah, ya, rindukanlah agar supaya apa? Agar supaya hidupmu mengalami yang namanya pemulihan. Kalau hidupmu ingin mengalami pemulihan, Bapak Ibu sekalian, maka tindakan yang harus kita ambil, tindakan yang harus kita lakukan adalah, Bapak Ibu sekalian, mengakui. Ini dia, ini perlu mengakui dan mengampuni perbuatan Bapa kita yang telah menyakiti kita. Iya, Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin engkau berkata, Pak, sulit dalam hal ini. Pak, aku tidak mampu. Saya mau katakan sekali lagi, berdoa kepada Allah agar supaya Tuhan memampukan sehingga engkau bisa memaafkan dalam hal ini, mengampuni dalam hal ini, mengampuni perbuatan-perbuatan Bapa kita yang telah menyakiti kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan begitu saya percaya dengan terjadinya pemulihan hati Bapa tersebut, maka akan hadirlah Bapak Ibu sekalian, maka akan hadirlah generasi umat yang layak bagi Tuhan, yang siap dalam hal ini menyambut kedatangan Tuhan kedua kali di awan-awan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Selamat berjuang, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, saat pagi hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yaitu makanan rohani. Dan kita percaya bahwa kita selalu diberkati oleh Tuhan. Sedang jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita berdiri, kita angkat tangan kita kepada Tuhan, angkat hatimu, bawa hatimu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat pagi hari ini. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan tetap memakai hamba-Mu dengan luar biasa. Tuhan bukakan setiap kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu agar supaya dimanapun dia berada, menyampaikan setiap isi hati Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan datang kepada Tuhan, sehingga mereka boleh bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka secara pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bahkan Tuhan berdoa untuk tempat ini, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Bahkan yang mengelola yang di tempat ini, Tuhan memberkati. Bahkan yang punya tempat ini, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus, sehingga tempat ini tempat yang diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Bapa di surga, kalau pada setiap umat-umat Tuhan akan memberikan persembahan, bahkan perpuluhan, dan kami percaya apa yang mereka lakukan, biarlah mereka lakukan seperti untuk Tuhan, dan Tuhan akan mengambilkan itu 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat, bahkan sampai berkelimpahan. Sebab janji Tuhan tidak akan pernah terlambat di dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kini terimalah berkat daripada Tuhan dan persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini, besok, sekarang, bahkan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua untuk menjemput kita di awan-awan yang permai. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati suamimu, Tuhan memberkati istrimu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, dan Tuhan memberkati masuk keluarmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, bersyukur, kami sudah terima berkat yang luar biasa daripada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa aku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.